Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita sekarang berada di Forum Ilmu Kepolisian. Ya, ini ada dua narasumber kita. Yang pertama, Dr. Bakharudin. Ini juara rekiden dari Lena 2 sampai Kombes STNK terus. Luar biasa. Yang kedua, Mas Karman. Ini doktor kandidat Sukarman DC, manusia yang paling sukar atau men sukar atau difficult man. Ya, Mas Karman dan Pak Bakharudin akan membahas yang berkaitan dengan Mas Karman akan memaparkan tentang Polri dan konstelasi politik di Indonesia. Ini artinya kaitannya dengan police and politik, kan itu ya. Yang kedua, Dr. Bakharudin akan menyajikan tema implementasi ilmu kepolisian pada tingkat Polres. Ini cara-cara pragmatis atau lebih kepada teknis pelaksanaan yang ada di lapangan. Nah, ini silakan untuk Mas Karman menyampaikan pemaparan atau materi-materinya yang akan disampaikan, dan juga setelah Mas Karman nanti Pak Bakharudin untuk menyampaikan tentang materi yang akan disajikan. Silakan untuk Pak Karman. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Senanda Dilaksana, Dirjen Polisi, para senior, profesor, ada Prof. Yopik Gani, ada Pak Sutrisman, ya, Pak Bakharudin, siap. ya. Rekan-rekan anak buahnya Pak Bakharudin yang paling banyak di bawah ini. Karena waktunya pendek, saya ambil contoh kasus saja. Tadi sudah saya kirimkan ke Mas Boyo slide-nya tentang ini tentang politik ya. Jadi polisi dalam masyarakat terbelah. Ini dia. Nah, karena waktunya singkat, 1 jam, saya mungkin memaparkan singkat-singkat saja. Mengapa saya ambil kasus tidak secara umum ngomongin kepolisian dalam politik secara keseluruhan, tapi kasus dalam posisi kepolisian dalam masyarakat yang terbelah itu ketika ada kontestasi politik. Tetapi sebelumnya saya dahului oleh perkembangan kepolisian modern. Asal muasal kenapa polisi dikaitkan dengan politik. Itu tidak lepas dari sejarah kepolisian di Inggris. Nah, di sini saya ambil literatur dari Kering dan Moore. Itu pernah saya dapatkan dari Prof. Krisnanda di S2 sama Prof. Adrianus. Sampai hari ini masih saya pakai, bahwa di literatur itu disebutkan 3 era pertama kepolisian. Menyangkut political era, kemudian di reform era itu Pak Muradi dari UNPAD itu yang mengembangkan reformasi era kepolisian, dan sekarang community era. Kemudian di political era ini dijelaskan bagaimana asal muasal kepolisian pada awal-awal perkembangan industri, di mana polisi secara umum dipakai sebagai alat dari kelompok elit ya. Kemudian di reform era, nah di sini politik sebagai dasar legitimasi polisi sudah mulai
polisi menghindari pengaruh politik gitu, dan ingin mencitrakan sebagai penegak hukum yang berdiri dari semua golongan. Kemudian pada era 60-an 70-an ada evolusi tentang bagaimana kepolisian sudah, nah ini akan dijelaskan oleh Pak Baharudin ya, bagaimana community era di lapangan. Next. Nah, ada seorang tokoh politik ya, pakar politik, pakar polisi yang khusus meneliti tentang kepolisian. Namanya Robert Reiner. Nah, ini saya baca di bukunya yang edisi keempat. Yang membahas 3 poin penting mengenai polisi dengan menggunakan terberang versi kepolisian Inggris di tahun 80-an. Di situ dijelaskan tentang legitimasi politik dan praktek politik di sekitar kepolisian, politik pemolisian. Nah, politik pemolisian itu juga Pak Baharudin yang akan menjelaskan di lapangan di Polres ya. Dan gambaran kepolisian di kemudian pada tahun 70-an ya, para sarjana mencoba untuk membuka kepolisian lebih berkembang. Tidak lagi melihat bahwa polisi sebagai alat alat pemilik modal. Jadi tahun 70-an itu kan berkembang dikotomi perang dingin. Nah, perang dingin itu kuat sekali di mana kelompok blok sosialis dan blok kapitalis menganggap bahwa kepolisian itu bisa dipengaruhi oleh salah satu isme tersebut. Dan isme yang berkembang karena Barat dalam tanda kutip pemenangnya menyatakan kalau kepolisian adalah alat dari kelompok pemilik modal. Next. Nah, kemudian Reiner menjelaskan tentang perspektif next ya, melihat adanya sentuhan politik dalam kepolisian yang tergambar pada kehadiran polisi yang memfasilitasi jalannya industri kapitalisme. Nah, sebagai contoh dalam konteks Mas Boyan next ya. Oke. Contoh dari bagaimana polisi memfasilitasi atau melayani industri kapitalisme itu dalam konteks Indonesia itu di Pantura ya. Bagaimana perkembangan industri pabrik-pabrik di Pantura itu di mana investasi dari Jepang, Korea dan beberapa negara itu betul-betul kepolisian melayani bagaimana usaha industri itu berkembang dan stabil. Jadi banyak hal yang mengganggu proses-proses investasi akan ditekan untuk untuk yang namanya stabilisasi keamanan investasi. Berikutnya saya kembali langsung ke Police in Divided Society. Next, Mas. Nggak usah diambil biar jadi bubuk. Oke. Next. Ya. Nah, dalam konteks ini karena waktunya terbatas, saya ingin menjelaskan tentang kenapa polisi akan sangat kerepotan dalam masyarakat yang terbelah. Ya. Kita habis selesai menjalankan proses kontestasi politik yang lama sekali. Mungkin dari 2014 yang nggak pernah berakhir sampai kemarin 2019. Sedikit mereda ketika oposisinya tuh bergabung, gitu kan. Nanti akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Ini mungkin definisinya ya tentang divided society. Next, Mas. Dalam masyarakat yang terbelah, polisi cenderung disejarkan dengan kelompok sosial yang dominan. Dominan itu yang berkuasa ya. Apalagi dengan doktrin Satya Prabu bahwa polisi ikut di mana sistem yang berkuasa dia harus bela, gitu. Panjang sistem pemerintahan hasil dari pemerintahan demokratik, maka polisi wajib membela pemerintahan tersebut. Kecuali jika
pemerintahan tersebut melanggar hal-hal yang sudah dinyatakan oleh konstitusi. Dalam masyarakat yang terbelah sangat jarang ditemukan pengembangan kepolisian. Jadi sangat jarang ditemukan reformasi kepolisian. Ini di masa transisi kemarin ya, dari 1998 misalnya di Indonesia itu sampai hari ini dikenal di buku biru ya, atau di RPJM-nya polisi dikenal dengan reformasi instrumental, struktural, dan kultural. Nah, instrumen mungkin beberapa hal sudah bagus ya, hanya beberapa hal yang belum selesai ketika Undang-Undang Kepolisian 2002 itu dideklar, tetapi ada yang nyangkut misalnya terkait BKO militer. Ketika dia membantu kepolisian, itu seorang Kasatwil, Polres, Kapolda, atau Kapolri bisa minta langsung kepada instansi samping, misalnya kepada tentara. Padahal itu tidak dibolehkan. Konstitusi menyatakan kalau itu hanya berhak dipunyai oleh presiden, oleh politik negara. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya Kapolres ketika ada kerusuhan gitu kan, ada konflik, langsung minta tentara bantu. Itu nggak bisa begitu. Pengerahan tentara untuk membantu itu harus izin presiden sebenarnya. Ada undang-undangnya, politik negara seperti itu. Jadi yang begini-begini yang dikatakan reformasi instrumental itu yang belum selesai. Salah satunya. Sedangkan reformasi struktural ya kita lihat sendiri ya, di mana ada struktur negara, di situ ada struktur polisi mengikuti, dan itu pasti didahului oleh banyak kajian-kajian untuk membentuk. Misalnya kalau di Gorontalo ada kepolisian, ada provinsi baru, di Kaltara ada provinsi baru, dengan serta-merta Polri membuat struktur, ada Polda, ada Polres, ada, dan kalau kita lihat misalnya ya, provinsi yang misalnya kurang kuat secara pendanaan dan polisi ngikutin, itu artinya membebankan biaya ya. Kemudian terkait dengan ini, kunci untuk membangun legitimasi polisi dalam masyarakat transisional adalah dengan memastikan bentuk kontrol dan akuntabilitas. Dalam hal ini memastikan masyarakat percaya bahwa polisi responsif terhadap kebutuhan kalangan bawah itu. Itu yang yang istilahnya yang hari ini polisi kurang gregetnya. Next. Next. Nah, saya ingin ngambil contoh yang gampang di Thailand, yang di mana dalam beberapa tahun terakhir saya membaca banyak literatur dan beberapa kali ke Thailand. Thailand tuh bola-balik di sistem pemerintahannya tuh bola-balik di kudeta ya. Dari demokratik, kudeta, demokratik, kudeta, demokratik, kudeta. Dan itu membuat masyarakatnya tuh terbelah. Nah, kebanyakan kelompok elitnya, kelas menengah, dan militer itu selalu mendukung pemerintahan, mendukung kerajaan. Sedangkan kelompok menengah bawah itu, tani dan lain-lainnya tuh biasanya tinggal di utara dan menjadi objek, dalam tanda kutip, objek dominasi. Dari sejak kerajaan Rama sampai hari ini, Raja Vajiralongkorn itu kelompok terjadi pengelompokan dua masyarakat, makanya disebut divided society ya. Ada kelompok yang anti kerajaan, kelompok yang pro kerajaan. Nah, setelah Thaksin yang notabene mantan polisi berkuasa, Thaksin mengambil langkah-langkah populis untuk mengambil hati kelompok merah, dan namanya kelompok merah yang pendukung anti kerajaan itu. Dan itu banyak sekali masanya. Karena Thaksin membahayakan elit dan kelompok modal dan kerajaan, maka Thaksin dikudeta. Dan terjadilah terus-menerus kerusuhan dan demonstrasi hingga kemarin masih terjadi setelah militer mengambil kudeta. Dan kalau kudeta yang tadinya kepolisian ada di bawah Perdana Menteri,
kemudian kepolisian ada di bawah langsung rezim militer. Mirip-mirip ketika Orde Baru, ketika di Indonesia polisi gabung sama ABRI dan keluar di tahun 2000-an. Setelah 98 dikeluarkan dari ABRI, kemudian di bawah Dephan, kemudian sampai Gus Dur dikeluarkan sama sekali dari pengaruh-pengaruh militer. Dan ini yang disebut apa? Tadi yang belum selesai itu terkait dengan apa? Reformasi kultur kepolisian, bahwa telah keluar betul dari ABRI, tetapi kultur militeristiknya masih ada. Kultur paramiliternya masih ada. Mungkin kalau di BRIMOB nggak apa-apa, tapi kalau di luar itu masih ada, nah itu yang harus kita perbaiki. Itu yang sekarang kasus ini, kasus Thailand ya. Jadi di Thailand itu betul-betul masyarakat terbelah sekarang. Kelompok merah dan kelompok kuning, dan itu sangat sulit bagaimana caranya membangun. Sehingga akhir-akhir ini setelah kudeta, investasi di Thailand tuh sedikit berkurang. Karena apa? Karena ketidakstabilan junta gitu. Next. Gitu. Ini yang tadi saya ceritakan. Jadi dua faktor ini menjustifikasi ungkapan Robert Reiner tadi ya, bahwa polisi memiliki kecenderungan untuk berpihak pada kelompok yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Next, kasus Indonesia. Secara hukum Polri berada langsung di bawah Presiden. Ya kan? Posisi Kapolri setara dengan menteri. Sejak awal kemerdekaan, Polri merupakan bagian dari Dari ABRI ya, tadi saya ceritakan gitu. Kemudian sekarang menjadi lebih independen, tetapi tidak independen sama sekali. Mengapa Polri harus independen? Karena polisi memiliki peran dalam hal penegakan hukum. Nah, kalau saya contohkan kasus di Amerika ya, terkait dengan Polri kepolisian yang memiliki peran penegakan hukum, itu ketika Presiden Trump dituduh bahwa kemenangannya dibantu oleh anasir Rusia, agen-agen Rusia dan Cina ya, tapi kebanyakan Rusia ya. Dan itu diriset oleh banyak kelompok independen dan menyatakan betul ada upaya-upaya dari negara eksternal luar Amerika mendukung kemenangan Trump. Dan itu didukung oleh Direktur FBI si James Comey. Nah, Presiden Trump melihat itu, dia langsung memecat Direktur FBI. Disinilah namanya independensi yang dalam tanda kutip bisa goyah ketika kekuasaan eksekutif lebih kuat daripada kekuasaan check and balance tadi. Harusnya Kongres Amerika itu menolak bahwa seperti ketika Gus Dur memecat dalam tanda kutip mengganti Pak Bimantoro ya, bukan mengganti Pak Bimantoro dengan Pak Khairun Ismail, tetapi belum mendapat persetujuan dari DPR, maka dengan serta-merta itu batal, nggak bisa, nggak terjadi. Nah, harusnya di Amerika juga seperti itu. Setelah saya diskusi dengan Prof. Hikmahanto dan Prof. Adrianus, betul apa yang saya nyatakan. Harusnya seperti di Indonesia, nggak bisa seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah kemudian berimbas kepada hal-hal yang lebih kecil lagi urutannya. Bahwa kita ketahui di Indonesia itu banyak sekali pemilu. Dari Pilpres sampai Pileg. Dari Pileg sampai Pilkada dan Pilgub. Dan besok ini kita melakukan pilkada serentak terbesar di dunia. Dan hal ini mungkin akan lebih mudah ketika hari ini ya polisi ya, mungkin lebih mudah karena mungkin lebih terpusat dalam satu waktu gitu kan. Yang kedua, faktor yang sangat penting menjadi faktor mempermudah kepolisian bekerja itu ketika oposisinya udah bergabung dengan pemerintah. Coba saja kalau misalnya hari ini oposisinya tidak bergabung dengan pemerintah, waduh, itu
kita tidak bisa bayangkan, gitu kan. Apalagi di masa pandemik, di mana masyarakat sama sekali dalam keadaan ya tidak punya power gitu kan. Yang ada adalah marah. Tetapi dengan kekuatan pemerintah mengakomodir banyak kepentingan, khususnya di DPR, sehingga undang-undang tentang corona itu disahkan oleh mayoritas, otomatis hari ini politik agak lebih reda. Dan tetapi sisa-sisa dari itu, seperti tadi pagi kita saksikan jadi Tugu Proklamasi, itu masih terus didengungkan dan tidak mau orang-orang itu dalam tanda kutip move on ke bawah. Bahwa ini rejim ini ya apalagi ditunggangi oleh banyak sisa-sisa yang dulu mungkin dalam tanda kutip direpresi oleh kepolisian karena mereka adalah bagian dari yang ingin merubah negara, bergabung gitu kan. Maka istilahnya itu kontestasi itu mereka akan bawa terus sampai menjelang 2024 gitu kan. Tidak boleh ada istilahnya masyarakat yang secara ada kohesi sosial gitu, bersatu. Nah, disitulah polisi harus bisa bisa memerankan istilahnya tuh agak sedikit ini ya. Karena satu sisi itu polisi di bawah presiden, tetapi satu sisi lagi posisi polisi itu ada kegamangan terkait kewenangan DPR terhadap kepolisian, di mana Kapolri harus disetujui oleh DPR. Nah, akibat dari persetujuan DPR ini, maka polisi juga serta-merta ada ambigu juga bertanggung jawab ke DPR dalam tanda kutip dalam bentuk pengawasan. Tetapi yang lebih mempermudahnya karena DPR-nya hari ini sudah bersama, mayoritas ya hampir 80% sudah bergabung dengan koalisi pemerintahan. Kasus-kasus yang akan dihadapi oleh kepolisian di lapangan mungkin akan lebih mudah. Sementara mungkin itu yang ingin saya paparkan, lebih dan kurangnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Karman. Ini tadi sudah memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dampak kaitan masalah politik dan juga masalah bagaimana masyarakat ini juga ternyata juga ada pengaruh yang besar, terutama bagian kaitannya dengan polisi dan pemolisiannya ya. Ini nanti akan terus dikembangkan. Ini sekarang kan silakan untuk Pak Baharudin untuk memaparkan tentang materinya. Silakan. Matur suwun Pak Dr. Krisnanda, calon Irjen Pol dan calon Komjen Pol. Mohon maaf, Pak Yunalji jangan ketawa-tawa. Ini jadwal ini Pak Karman kita mungkin berubah 11 kali ya, sehingga sampai lupa saya kapan kita harus ngobrol di Zoom ini. Untuk mempersingkat, yaitu saya diperintahkan untuk ngomong implementasi ilmu kepolisian pada tingkat Polres. Kenapa di tingkat Polres? Yang pertama, saya baru pernah jadi Kapolres, belum pernah jadi Kapolda, belum pernah jadi Kapolri, belum pernah jadi Dirkamsel. Gitu. Yang kedua, makanya saya bisa menceritakan di mana peran dan fungsi seorang Kapolres atau petugas-petugas atau organ-organ yang ada di kepolisian khususnya yaitu Polres. Dititik beratkan pada Polres karena Polres itu Profesor Awaludin Jamil almarhum sebagai KOD, Kesatuan Operasional Dasar, Komando Operasional Dasar, di mana di Polres itu adalah lengkap unsur organ kepolisian, fungsi-fungsi daripada institusi kepolisian adalah lengkap. Apa itu ilmu kepolisian? Ilmu kepolisian yang saya dapatkan dari para profesor-profesor, mohon izin saya ulangi,
yang terhormat para profesor, Profesor Krisnanda yang malu-malu jadi profesor, Profesor Yopi, dan lain-lain yang termonitor di layar ini, serta rekan-rekan dari unsur kepolisian, khususnya Satlantas ini yang paling banyak. Mohon koreksi, ini adalah sekelumit dongeng saya. Ini. Ilmu kepolisian adalah ilmu pengetahuan, di mana mempelajari tentang masalah-masalah sosial, tentang isu-isu penting dalam permasalahan tersebut. Juga menyangkut dengan keteraturan sosial, moral manusia, bagaimana mempelajari tentang penyidikan, penyelidikan, maupun mewujudkan atau dalam mencegah terjadinya permasalahan keteraturan sosial itu. Pak Arsa Bahtiar dilanjutkan oleh guru kita Profesor Parsudi Suparlan, keduanya sudah almarhum. Ini juga mendasari daripada kita semuanya sebagai petugas kepolisian. Pak Arsa Bahtiar menyampaikan bahwa selama ini tugas kepolisian dianggap adalah sebagai suatu seni. Jadi sesuka-sukanya para petugas maupun pemimpin-pemimpinnya. Hal tersebut disalah besarkan dalam era demokratis, dalam era modernisasi, bahwa tugas atau petugas kepolisian itu tidak boleh semaunya. Ibaratnya mimpin adalah sebagai insting atau seni pribadi masing-masing. Bahwa tugas kepolisian, profesi kepolisian adalah tugas profesi, di mana profesi itu adalah profesionalisme alirannya. Nah, untuk keahliannya yaitu profesional, mahir pada bidangnya melalui pelatihan dan pendidikan. Mohon kita semuanya camkan, untuk menjadi pemimpin itu adalah terlatih, bukan asal ditunjuk. Setiap seorang adalah bagaimana kita untuk bisa profesional dalam melaksanakan kepemimpinannya. Tadi Pak Asar Bahtiar menyampaikan, dilanjutkan Profesor Parsudi Suparlan, bahwa ilmu kepolisian itu adalah ilmu antar bidang, ilmu sosial. Bagaimana mempelajari tentang mengidentifikasi suatu permasalahan, bagaimana memetak-metakkan, bagaimana menghubung-hubungkan antara gejala fakta yang satu dengan yang lain. Kenapa kejadian ini muncul, dan lain sebagainya. Ada kaitannya tidak dengan kejadian-kejadian sebelumnya, di mana ada potensi-potensi konflik. Di situ konflik, konsep konflik adalah perebutan sumber daya yang terbatas dan perebutan dan pembagiannya. Lebih meningkat lagi yaitu bagaimana saya menghancurkan daripada harga diri. Indonesia adalah negara atau masyarakat majemuk. Pakar yaitu furnitur itu. Pada tahun 1946, konsep masyarakat majemuk itu pertama kali didengungkan, yaitu kurang lebih terdiri dari 500 suku bangsa itu yang ada di Indonesia. Sehingga potensi-potensi konflik inilah sangat banyak. Makanya kita sebagai organ atau sebagai petugas kepolisian tadi, untuk apa? Kita harus belajar daripada ilmu kepolisian. Tadi saya sebutkan, di mana di Polres itu adalah unsur terdepan pelayanan kepada masyarakat. Unsur yang paling lengkap organ-organnya. Di situ ada seluruh fungsi ada di situ, dan di situ adalah langsung berhubungan pelayanan kepada masyarakat. Lain dengan Polda, lain dengan Mabes Polri, lain dengan Korlantas, Satlantas tersebut atau Satserse juga akan implikatif dalam menerapkan ilmu kepolisian, di mana ilmu kepolisian itu diendapkan pada para petugas-petugas kepolisian. Jadi petugas kepolisian adalah dibekali ilmu pengetahuan yang tadi itu antar bidang, yang terdiri dari banyak hal, yaitu masalah hukum pidana, hukum perdata, antropologi, kriminologi, kesehatan, dan lain sebagainya. Pinjam berbagai macam konsep, teori-teori dari ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin ilmu yang lain, manakala menghadapi permasalahan di institusi kepolisian atau di tengah-tengah masyarakat tersebut, bisa pinjam konsep teori tersebut. Itu. Tadi disampaikan ini, apakah ada gejala di situ, siapa provokatornya, mengidentifikasi.
bisa mengidentifikasi, bisa merencanakan, bisa menghubung-hubungkan gejala satu dengan gejala yang lain, selanjutnya membuat suatu kebijakan. Ini membuat suatu kebijakan di mana ada berbagai macam pendapat, yaitu saran bagaimana tupoksi. David Bailey juga, Sajipto Raharjo juga menyampaikan bahwa polisi yang ideal adalah polisi yang cocok dengan masyarakat di mana polisi itu bertugas. David Bailey menyampaikan juga dalam masyarakat yang demokratis, yang modern, diperlukan petugas Kapolres, Kapolda, Kapolri, Dirkamsel, Kasat Lantas, Kasubdit Kamsel, itu yang tentunya berbekal pada ilmu pengetahuan, di mana bisa memahami setiap permasalahan yang ada. Sehingga tidak salah asal-asalan hanya pakai tongkat, hanya pakai list merah, terus nanti tidak bisa memberikan jukrah kepada polisi pelaksana di lapangan. Contoh lain di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Kapolda di New York saat itu, William Barton, yaitu kepala kepolisian New York. Beliaunya adalah langsung komunikasi, setiap ada masalah diskusi langsung dengan 46 setingkat polsek di situ. Beliau juga langsung memberikan apresiasi, pengarahan kepada para petugas di tingkat garis terdepan. Itu. Sehingga memahami benar, memberikan jukrah. Jangan pimpinan itu kata Prof. Krisnanda yaitu jaim. Ya kan? Nah, jaim, apa mohon petunjuk, petunjuknya habis, kamu cari sendiri, dan lain sebagainya. Apa kata? Yaitu peran dan fungsi. Peran yang menyangkut dengan pribadi-pribadi para petugas atau para pejabat tersebut. Bagaimana seorang Kapolres, bagaimana seorang Dirlantas, bagaimana seorang Kapolda, bagaimana seorang Kasat Lantas, Kasubdit Kamsel, dan lain sebagainya, seorang dosen. Kita harus benar-benar mampu menguasai apa yang kita akan diberikan. Tadi William Barton menyampaikan, ini yang paling bisa untuk tahu persis mengidentifikasi permasalahan tersebut dan membuat inovasi-inovasi, kebijakan-kebijakan yang ada selama ini. Itu. Profesor Azhar Kasim itu menyampaikan hakikat pekerjaan dan model daripada kepolisian ini adalah berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Tidak bisa anggota polisi itu hanya berdasarkan rutinitas segala. Makanya SDM ini dengan tadi saya membahas tentang ilmu kepolisian, tidak hanya bisa kita implementasikan pada tingkat Polres. Kita mengambil contoh dulu ini di tingkat implementasi pada tingkat Polres. Itu. Silakan nanti rekan-rekan, para komandan semuanya merefleksi seperti apa saya mengimplementasikan, apakah saya berdasarkan ilmu kepolisian atau tidak. Ilmu kepolisian itu disampaikan, diberikan kepada di tingkat-tingkat atau sekolahan-sekolahan kepolisian. Itu silahkan nanti ditanyakan sama dosen atau sekolah, rekan-rekan cari literatur tentang ilmu kepolisian. Apakah ilmu kepolisian itu bisa menjawab atau tidak, makanya sejauh mana kedalaman dari pengetahuan atau literatur yang kita baca semuanya. Mungkin itu dulu dari kami, nanti sambil kita sesi tanya jawab, kita kembangkan dari konsep maupun teori yang kita berikan. Matur suwun. Ya, terima kasih. Ini Pak Baharudin sudah menyampaikan bagaimana tentang ilmu kepolisian pada tingkat Polres. Jadi sebetulnya kita sebagai polisi untuk menjadi profesional dasarnya adalah pada ilmu kepolisian. Ini tadi Pak Baharudin sama Pak Karman sudah menyampaikan. Ini dua tema yang berbeda, tapi saya kira di Polres pun juga akan menghadapi masalah-masalah politik, ada masalah-masalah sosial, masalah keteraturan, karena tadi disampaikan bahwa Polres lah menjadi
kesatuan operasional dasar. Karena disinilah yang memang kita harus bangun terus-menerus dan kita angkat menjadi bagian terpenting dalam pemolisian kita adalah membangun pada tingkat Polres. Baik, ini kita masuk ke sesi diskusi. Saya melihat ada Pak Yopik. Nah, Pak Yopik Gani ini beliau dosen di PTIK, Pak Yopik. Ini pendapat atau gagasan atau pengalaman Pak Yopik yang ikut meneliti baik di Polres, di Polda, fungsi, dan juga kaitan masalah politik. Ini beliau kaitannya dengan administrasi negara. Silakan Pak Yopik. Baik, Prof. Krisnanda, atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak Baharudin, Pak Sukarman, dan rekan-rekan yang ada di kewilayahan, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mencoba menanggapi apa yang sudah dikemukakan atau dipaparkan oleh Pak Karman, Pak Baharudin. Saya langsung menggabungkan saja. Ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Sukarman bagaimana posisi kepolisian di dalam pusaran politik sejak munculnya administrasi kepolisian modern. Yang pertama muncul di Inggris ya. Kemudian dijelaskan di Amerika seperti apa. Nah, kalau kita bicara di Inggris, itu pada dasarnya munculnya kepolisian modern itu dimulai dengan Robert Peel ya menjadikan Metropolitan Act ya itu. Nah, kepolisian di sana pada waktu itu relatif bisa terbentuk dengan baik ya karena adanya Mr. Rowan bisa melaksanakan atau komisioner Rowan bisa melaksanakan 8 atau 9 prinsip ya terkait masalah pelaksanaan fungsi kepolisian pada waktu itu. Nah, akhir tahun 1800 kemudian awal tahun 1900 di Amerika atau 10 tahun atau 20 tahun setelah muncul kepolisian administrasi kepolisian di Inggris, kemudian muncul di Amerika Serikat. Nah, persoalannya adalah di Inggris kepolisian melayani masyarakat itu atau melaksanakan tugasnya di dalam masyarakat yang relatif homogen. Berbeda dengan di Amerika. Amerika masyarakatnya cenderung heterogen. Lalu kemudian ya di Amerika itu pengangkatan komisioner kepolisian itu lebih atau rekrutmen kepolisian di sana itu lebih cenderung bersinggungan dengan politik, sehingga kepolisian Amerika pada waktu itu lebih cenderung untuk melayani kepentingan kelompok yang berkuasa yang di Amerika. Nah, memasuki tahun 60-an ketika terjadi modernisasi kepolisian atau profesionalisme kepolisian, maka kepolisian administrasi kepolisian di Inggris dijauhkan dari pusaran politik, artinya lebih profesional ya. Nah, lalu kemudian di tahun berikutnya tahun 80-an ada muncul kritik bahwa polisi kok modernisasi polisi itu membuat polisi semakin jauh dengan masyarakat. Lalu kemudian muncullah paradigma atau era yang disebut dengan era community policing atau era community. Tadi sudah dijelaskan. Nah, coba kita tarik ke Indonesia, ya. Coba kita tarik ke Indonesia, lah kemudian apa yang dimudahkan oleh Pak Baharudin, ya. Di dalam masyarakat yang terbelah akibat kontestasi politik kemarin itu, ya, pelaksanaan tugas kepolisian akan semakin sulit, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karman ya bahwa di Indonesia itu berbeda dengan di Thailand ya. Di Indonesia dengan sistem pemerintahan yang ada, kita kan bersifat presidensil. Kepolisian langsung di bawah presiden atau di dalam kekuasaan eksekutif ya. Sedangkan di Thailand itu kan menggunakan sistem pemerintahan parlementer gitu ya. Kemudian kepolisian ada langsung di bawah Perdana Menteri. Nah, itu. Nah, di Indonesia ya, di dalam masyarakat yang terbelah seperti sekarang ini itu sangat sulit, apalagi muncul lagi ini satu kami itu ya koalisi
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, masyarakat semakin terbelah. Apalagi diksi-diksi yang dikemukakan, itu akan semakin mempersulit kepolisian untuk melaksanakan tupoksinya. Yaitu bahwa kepolisian atau penegakan hukum di Indonesia ini lebih tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, diksi-diksi yang dikembangkan seperti itu akan membuat Polri semakin sulit untuk melakukan fungsinya atau tugasnya dengan baik. Gitu ya. Karena akan selalu diganggu oleh diksi-diksi yang dikembangkan oleh pihak-pihak oposisi. Nah, kita lihat mungkin kami ini muncul akibat dari parlemen kita sekarang ini itu tidak dianggap lagi tidak efektif oposisinya. Karena yang ada sekarang ini kan tinggal PKS yang secara konsisten menjadi oposisi. Sedangkan yang lainnya sudah tidak bisa diharapkan lagi, misalnya PAN maupun Gerindra, karena sudah mulai bergabung dengan kekuasaan yang sedang ada. Nah, terkait tadi yang dikemukakan Pak Baharudin itu, ilmu kepolisian adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan pemecahannya dalam rangka menciptakan keteraturan sosial. Saya kira, ya, tadi yang saya kemukakan, dan sudah dikemukakan oleh Pak Sukarman, bahwa dengan terbelahnya masyarakat sekarang ini, ya, itu juga akan mempersulit kepolisian untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Ya, walaupun kita ketahui bahwa kepolisian negara Republik Indonesia pada saat sekarang ini sebetulnya itu masih on the track melaksanakan tupoksinya. Kenapa? Polisi baru bisa membangkang terhadap presiden atau eksekutif itu kalau presiden sudah melanggar yang namanya semacam pemahaman kepada masyarakat bahwa ya posisi kepolisian itu akan tunduk kepada kekuasaan eksekutif sepanjang kekuasaan eksekutif itu tetap berlandaskan pada konstitusi yang ada. Nah, kepolisian negara Republik Indonesia baru kemudian bisa membangkang kepada eksekutif atau kekuasaan yang berlaku jika kekuasaan yang berlaku melakukan pembangkangan atau pelanggaran terhadap eksekutif, terhadap konstitusi. Nah, itu yang perlu mungkin dipikirkan oleh kawan-kawan di kewilayahan bahwa ya itu patokannya. Ya, kita boleh membangkang kepada kekuasaan eksekutif kalau kekuasaan eksekutif sudah melanggar konstitusi. Tetapi sepanjang kekuasaan eksekutif masih dalam on the track, ya sesuai dengan konstitusi, saya kira ya tetap harus tunduk kepada kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden. Saya kira itu yang ingin saya kemukakan. Terima kasih. Halo Pak Kris. Terima kasih Pak Yopik. Ini kita sudah tadi semakin jelas apa yang disampaikan ya. Memang kita menjadi polisi harus ada suatu kecerdasan, harus ada suatu kemampuan, ada suatu upaya. Jadi artinya tidak sekedar berbicara yang pragmatis, tetapi juga memikirkan hal-hal secara konseptual dan teoretikal. Ini di sini saya lihat ada Pak Yunaldi nih. Dari Pak Yunaldi silakan kalau ada pendapat atau hal yang ingin disampaikan, Pak. Pak Yun, monggo. Siap, siap Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Dr. Sukarman, Dr. Baharudin. Mohon izin, Jenderal. Kalau kami di wilayah ini maunya kita itu tidak ikut berpolitik. Pelaksana, maunya tugas-tugas Satlantas terutama ini. Jajaran itu maunya langsung praktis saja bekerja profesional sesuai bidangnya. Nah, cuma kalau begini kata Pak Baharudin tidak ada artinya kita di wilayah. Jadi harus bisa menjelaskan ke pemerintah daerah, harus bisa menjelaskan, meyakinkan, begitu Pak Dr. Baharudin nyampaikan pasti begitu. Nah, tapi situasi di Indonesia memang tidak bisa lepas dari politik, posisi polisi. Cuma konsekuensinya akhirnya kita tidak netral. Akhirnya kita cenderung berpihak kepada penguasa. Itu pasti. Nah, ini yang sulit kita berposisi. Prof, jadi kalau selagi kita berpihak kepada penguasa, akhirnya netralitas itu tidak akan bisa terwujud. Itu menurut kami. Jadi yang tumpul, yang dibilang Prof tadi tumpul ke bawah tadi ya, tajam ke bawah tumpul ke atas ini ya akan tetap laksana.
Barusan saya ditelepon sama teman dari Jogja, pengusaha, bilang dia dari pihak masyarakat ada tower yang perdanya tidak ada HO lagi sekarang, malah pihak tower yang melaporkan masyarakat karena mengganggu usahanya. Nah, ini contoh kebalik. Jadi itu Jenderal, menurut kami kalau kita ya polisi saat ini Indonesia nggak lepas dari politik, itu udah pasti. Tapi untuk menjaga netralitas itu yang agak sulit. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Yunaldi. Ini Mas Karman menambahkan chatnya ya. Jadi dalam kontrak negara yang demokratis, polisi menjadi cerminan peradaban dari masyarakat yang demokratis tadi. Kepolisian merupakan salah satu perangkat penting dalam negara demokrasi. Nah, ini tadi cerminan daripada budaya, dan ini juga menjadi refleksi atas konteks kemandirian atau demokratisnya suatu masyarakat, dan ini juga kaitannya tentu dengan peradaban. Mungkin dari Satlantas silakan, kalau ada atau rekan-rekan yang lain, kalau ada yang ingin disampaikan, monggo silakan. Silakan, kalau ada yang mungkin ingin menyampaikan. Ini Kardo Siringgo atau ya, silakan. Selamat sore, Jenderal. Ya, Mas Kardo dari mana? Silakan. Izin Bapak Jenderal yang terhormat dan Bapak Polisi sekalian yang dalam, ketepatan saya dari praktisi, dari Pradi. Ya, saya izin bertanya saja, yang mana juga saya belum paham tentang ilmu kepolisian. Tadinya hanya saya ikut mau belajar. Terima kasih waktunya, Bapak-Bapak sekalian. Saya hanya ingin bertanya, ketepatan Poldanya ini, saya Polda Sumatera Utara, Pak. Oh ya, dari Medan. Wah, ini luar biasa. Iya, Pak. Saya ikuti, Pak. Izin, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Saya hanya bertanya. Tadi penerangan Bapak Profesor apa saya lupa mengenai, Bapak Kombes apa saya lupa mengenai ilmu kepolisian, Pak. Bahrudin. Di sana tadi ilmu kepolisian itu diterangkan mengenai masalah sosial moral manusia. Masyarakat. Bapak Jenderal ini tadi. Sorry, Ya. Komandan. Ya. Kalau tadi Bapak yang terakhir, Bapak AKBP apa saya lupa. Mengenai Sukarman. Ya, mengenai netralitas tadi, Pak. Kalau yang saya lihat, saya asli Medan, lahir Medan, praktiknya juga di Medan, Pak. Mengenai kenetralitasan itu memang sangat diharapkan untuk seluruh masyarakat di negara Republik Indonesia ini, Pak. Tapi dengan sendirinya praktik tersebut kerap sekali kurang, bukan tidak bisa ya, Pak, kurang bisa dijalankan atas dasar seperti yang disampaikan beliau terdahulu, ya pasti condong ke pihak kekuasaan. Tapi kita sebagai masyarakat yang mengerti akan hukum, tidak akan condong. Tapi kalau saya lihat kacamata jelasnya, memang polisi, Polri, bukan tidak mungkin ya Pak, agak berat apabila dikatakan netralitasnya itu dijalankan sepenuhnya, agak berat. Terutama di Sumatera Utara, Medan khususnya Pak, di Medan khususnya. Kalau di Medan ini, orang bilang, nggak urus, yang penting kau nggak aku ganggu. Kira-kira gitu Pak. Pak Doni Asyanto ini teman Facebook saya ini. Oke. Ya, terima kasih Mas. Nah, ini silakan dijawab oleh Pak Bahrudin dan Pak Karman. Silakan. Ya, saya dulu. Terima kasih. Yang pertama dari Prof. Yopi, Prof. Ini kita akan melihat itu konsep dari masyarakat madani, yaitu Kellner. Bagaimana melihat ada seperangkat non pemerintah yang sama kuat. Nah, kami itu seolah-olah mereka adalah seperangkat non pemerintah, pranata-pranata yang merasa kuat itu. Dan dia adalah menuntut daripada pemerintah untuk berperan aktif menjaga keteraturan dan berperan untuk tidak ada permasalahan di masyarakat. Tapi apakah ya niat dari, mohon maaf itu,
tanda kutip niatnya mereka itu apakah benar mereka atau barisan, mohon maaf, barisan sakit hati dan lain sebagainya. Kita ngelihat kemarin beliaunya ada di pemerintahan, setelah dicopot jadi komisaris ternyata ikut barisan dan lain sebagainya itu. Nah, saya melihat itu konsepnya Gerner tersebut, ada masyarakat madani, yaitu di mana dia merasa ada peranata-peranata yang kuat, yang non pemerintah, yang merasa untuk menyeimbangkan dengan kewenangan atau kekuasaan yang ada di pemerintah, dan menuntut pemerintah tersebut adalah untuk berperan aktif menjalankan sesuai dengan koridor aturan yang ada. Saya setuju dengan Prof. Yopi tadi bahwa saat ini belum ada penyimpangan bagi hal-hal yang prinsip. Tapi untuk oknum-oknum ya mungkin kita ngerasakan, wis kita diem sendiri. Intinya kan seperti itu. Nah inilah harusnya kita bersama-sama mengoreksi dengan bagus tanpa ada, pada saat mereka di dalam mereka diem, tapi pada saat mereka di luar lah ikut gabung. Tadi saya juga nonton itu di Kompas TV, oh ternyata orangnya adalah ini dan lain sebagainya. Hal tersebut dalam masyarakat demokratis tentunya juga perlu adanya suatu penyeimbang dengan catatan tujuannya yaitu untuk keteraturan sosial. Terus yang Pak Yunaldi, ini masyarakat demokratis. Tadi itu Pak Yunaldi, tentunya kita untuk bisa berperan aktif itu ya produk daripada polisi adalah produk daripada masyarakat di mana polisi itu bertugas. Saya selalu ngomong di tingkat Polres maupun di Lantas, paparan di DPR, ngadep Pak Gubernur, ngadep Pak Bupati, Pak Wakil, Pak DPRD, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dana pendidikan dikurangi, terus nanti beli perangkat-perangkat pendidikan kurang, sehingga nanti embrio-embrio atau generasi penerus yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, yang ada di negara tersebut adalah kurang berkualitas. Karena dari hulunya, dari pendidikannya awalnya sudah nggak bagus. Begitu masuk polisi juga nantinya pasti kurang bagus. Nah ini yang akan menjadi beban dengan pendidikannya di kepolisian itu sebentar, baik SPN, Akpol, nanti dilanjutkan juga dengan SIP dan lain sebagainya. Tentunya kalau itu tidak secara serius merubah mindset, ini kultur set dan lain sebagainya, tentunya ini juga tidak akan bisa. Makanya selalu saya sampaikan bahwa saya di sini adalah jadi Kapolres, jadi Dirlantas, jadi apapun saya tidak dipilih oleh rakyat, tapi saya adalah dipilih pimpinan, tapi saya akan peduli benar. Nah, mohon Pak Bupati, Pak DPRD, Pak Gubernur, ini rakyat yang memilih, Bapak Ibu semuanya tolong dipikirkan dengan benar. Itu masalah anggarannya, masalah Pak Baharudin, karena waktu ini mepet, tolong dipersingkat. Nanti ya, biar siap, Prof. Yang kedua, tentang masyarakat yang kultur itu. Pak Kardu Siningo, yaitu dari Prodi. Ini Pak, tentunya tadi saya juga nyampaikan juga terima kasih Bapak. Ini yang menyangkut dengan polisi adalah kurang dalam hal ini. Kita menyadari seperti itu. Makanya dalam konteks keilmuan, para pakar-pakar, para senior-senior, termasuk Pak Krisnanda itu adalah, beliaunya adalah guru besarnya ilmu kepolisian. Beliau yang borgol saya, Pak Yopi dan lain sebagainya itu guru-guru saya semuanya, Pak Karman. Nah itulah ilmu kepolisian, itu adalah ilmu, bidang ilmu pengetahuan tentang tentang permasalahan sosial. Di situ ada isu konflik, isu-isu penting, bagaimana untuk menangani dan membuat keteraturan sosial tersebut, menyangkut dengan moral dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Indonesia inilah yang masyarakat majemuk, yang multikulturalisme inilah yang tentunya harus kita pahami bersama. O2H, otot, otak, hati nurani. Pak Sacipto Raharjo menyampaikan seperti itu. Dan ini adalah produk dari masyarakatnya, di mana polisi itu bertugas. Itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Baharudin. Silakan Pak Karman. Ya, Tolong kasih, tanggapi cepat. Nih. Terima kasih Prof. Jenderal Selamat. Jadi pertama kepada Prof. Jopik, saya terima kasih sekali Prof. Jopik bisa menggabungkan dengan sangat singkat dan jelas bagaimana tentang politik dan dalam pusaran kontestasi politik di Indonesia, serta topiknya Pak Baharudin tadi dengan sangat jelas dijelaskan oleh Pak Jopik. Terima kasih Pak Jopik. Yang kedua,
terkait pandangan dari Pak Yunaldi bahwa memang sulit untuk bisa netral ya. Sebenarnya sulit tidak sulit ya, kalau memang ada kemauan kita bisa netral. Soal ada kemauan, bisa ya. Saya kira Tupoksi Polri menyediakan instrumen untuk bisa netral. Apalagi kalau di daerah. Ya. Yang ketiga, Mas Tardo Siringo ya. Lihat konteks Indonesia ya. Sumut itu sesuatu yang unik. Hingga hari ini tetap unik. Jadi mungkin Prof Krisnanda someday bisa menugaskan Prof Yopik, Prof Baharudin dan saya untuk khusus mengkaji tentang model kepolisian di Sumut. Ini unik sekali dan itu berbeda dengan daerah-daerah lain. Jadi ada kombinasi yang entah bagaimana saya juga sulit menjelaskan. Itu harus ada riset khusus tentang apa yang dijelaskan oleh Mas Tardo tadi. Demikian. Baik, terima kasih. Ini memang luar biasa. Kalau membahas ilmu kepolisian tidak ada selesainya nih, karena kita terbatas waktu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ilmu kepolisian adalah ilmu antar bidang atau ilmu yang juga mempelajari tentang masalah-masalah sosial. Masalah sosial memang luas, tapi ini juga keterkaitannya dengan keteraturan sosial. Nah, kedua yang kaitan dengan hukum dan penegakan hukum serta keadilan. Polisi bukan sekedar hanya penegak hukum, tapi juga penegak keadilan. Kemudian kaitannya dengan kejahatan dan cara-cara penanganan hingga cara pencegahannya. Kaitannya dengan teknik dan teknis kepolisian, ini juga penyelidikan, penyidikan. Dan kaitannya dengan isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Memang permasalahan sangat kompleks dan ini harus kita kembangkan karena melalui dialog ini saya kira kita akan semakin sadar, kita semakin perlu mempelajari bahwa menjadi polisi ini adalah panggilan dan jalan hidup. Karena saya kira bukan sekedar melindungi, mengayomi, melayani, tetapi kita juga menjadi penjaga kehidupan. Karena suatu masyarakat bisa hidup dan berkembang kalau ada produktivitas. Yang kedua adalah kita ini sebagai pembangun peradaban, karena polisi menegakkan hukum itu adalah juga menegakkan atau membangun peradaban, karena hukum merupakan simbol daripada peradaban. Dan polisi adalah pejuang kemanusiaan tadi yang sudah dipaparkan oleh para panelis kita, bahwa polisi ini tugasnya ngewongke, memanusiakan, mengangkat harkat dan martabat manusia. Saya kira itu mungkin kita di forum ini bukan untuk menyelesaikan, tapi membahas. Terima kasih partisipasi dari Pak Yopik, Pak Yunaldi, Pak Tardo Siringo. Mudah-mudahan ini semua menginspirasi dan membuat kita semakin cerdas. Akhir kata, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Prof.